Bismillahirrahmanirrahim. Mal maqalatu al-khamisatu wal ishrun maqalah kaping 5 ishruna kaping 20. Iku anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Jadi jama'i abid itu ubad ya, nah jama'i abdun ibad. Terus kemudian kata-katanya modalnya ubad. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anawi saking ibadi ubadi bukola dalam sebuah ibad film munajat yang dalam munajat. Munajat itu berbisian dari pangeran filaili yang dalam waktu dulu. Dawe ngaten. Ilahi dur pangeran ingsun, ilahi dur pangeran ingsun. Tulul amali utawi dawane angen-angen. Iku ora iku mbujuk apa tulul amali ingsun. Ekor dak tegese mbujuk apa tulul amali ingsun. Bapak teman-teman modo ini ngeritik secara salah. Bapak zaman teman-teman modo ngeritik sesuatu karena salah itu. Maksudnya bapak zaman teman-teman maju. Sapa Allah alamala aki yang anak. Jika kita lakukan jaga wa taala dan hum yaqulu wa yatamatta'u wa yuhibbu amalu fasofa ya'lam. Dar ngembano sira hum ing wong akeh. Bobaro yaqulu ingkang padha mangan sapa wong akeh wa yatamatta'u lan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu yen ing wong akeh apa amalu angen-angen. Wong-wong barno bermangan dan seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya alam mongko bakal ngerti sapa ngakeh. Mesti bakal ngerti akibat buruk dari rebutan angen-angen. Wa hubbud dunya ahlakan. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ingsun. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ingsun. Alqaan. Tegese numika napa hubudinya ni ing ingsun fil mahlakati ing dalam kerusakan. Ruya dan diwata apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana dawuh sapa Nabi man tusri baqal hubbat dunya ilta minha bisalas. Syaqo in layan fadu anahu wa hirsin la yaqruhina wa amalin la yaqruhu muntah. Manute sapane wong usriba iku wis kacampur apa kol dua patine mat. Kacampur wis menyatu hubbat dunya ing seneng dunya. Iltata mongko bakal gantet sapa man minhasaing dunya. Maksudnya akan sangat gantet maknanya dia akan terhinggapi oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako yaiku ngalami cilaka. Layan fadu kang ora bakal entek apa anaku apa larane sako. Wahir senang seneng dunya layak dulu kang ora temu sapa wong binaru ing semuge dunya. Soto semuge firsut. Wa amalan nandene kena angen-angen layak dulu kang ora temu sapa wong muntaharu ing puncak yang angen. Rawu ngelatan hadis sebab berani memperkoni. Wa syaitan utai setan iku adolan sama sapa setan ni ingsun. Alqaan. Tegese numibakno sapa setan ingsun fitori ing dalam dalan muwajjin kang bengkok. Wa nafsu ta nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek, isu iklan elek. Wal nafsu al amaratu bisu. Anil haqqi manaatni. Niku diwaca langsung. Wa nafsu tawi nafsu al amaratu kang akeh perintah isu iklan elek. Anil haqqi saking barang hak. Ini tentang dalam burung rian manaat niku nyegah nafsu amarah ni ingsun. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ailati tegese nafsu tak murukang perintah polati bila zati iklan pira-pira keenaan wasyahawat iklan pira-pira syahwat al-hisiyati kang bangsa indra bangsa sing didelok. Wa tajri kulan narik apa nafsu al-qalba ing ati ilama wasururi maring panggonan keelean. Wa mam fa'il akhlaq lan sumber pira-pira akhlak agami mati kang elek. Anil haqqi sange hak aitori kitik sedalan al haqqi kang hak manaat nega apa an-nafsu ingsun. Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawe aku kuwatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang loro. Siji itibal hawa itu anut hawa nafsu wa tulal amali lan suwene angen-angen.
Fa'inati bal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasud iku iso ngalang-alangi apa tibal hawa ngalang-alangi anil hati sanging barang lawatul amal utawi akie angen-angen utawa suwene angen-angen yunsi iso nglalekno apa turul amal ala akhirat ing akhirat wa qala dawu sapa Abu Sulaiman ad-Darani dawi afdalul a'mali utawi gede-gede ning amal khilafu hawa nafsi iku nyulayani hawa nafsi. Terus terakhir wakori nusuhi utai kanca sing elek alal maksiat yang atas maksiat wa ana iku nulung apa kori nusuh ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Qala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i sanging wong la tas'al takok sira. Nah iki kono maknane awak-awak. Anil mar'i sanging wong latas ala rasa takok sira. Wasalan takok sira angkori ini sanging kancane wong iku. Jadi identitas seseorang rasa mbok takokno, takoke takok kancane. Kancane elek ya berarti takok apa? Karena itu komunitasnya. Fakulu qarine mongko saben-saben kanca bilmu qarine kelan wong sing ngancani iku yak dadi ku anut sapa qarine. Jika benda nalikanono sira iku fi kaumin ing dalem siji komunitas siji kaum fasih mongko ngancano sira fatwa mongko ngancano sira khiyarum ing pilihan-pilihane kaum kowe nek siji komunitas kaum maka bertemanlah sama orang-orang pilihan wong sing apik wala tasablan aja ngancani sira ing wong sing murahan wong sing ino pakar ta mongko dadi ino sira ma'arfi sertane wong sing ino fa'awisni ya sal mustaqisin Fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan Fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun ya biasa mustawisin wong sing bedak sing nulungi wong-wong sing jalur tulung Fa'alif mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustawisin bedak sing nulungi wong-wong sing nopo jalur nopo tulung Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun Fa'ilam tarham mongko lamun ora Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ni ingsun Faman mongko tisinten dalem mantiku ada di wong yarhamu kang melasi sapa lagi ni ingsun Weruka kang saliyane panjenengan Wa kalian malih fa'alif mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustaqisin zat sing nulungi wong sing njaluk tulung Fa'ilam tarham kelamun ora melasi panjenengan ni ingsun paman mongko iku sinten dayeman alladzi iku dadi wong yarham kang melasi sapa lagi ingsun iku ka saliyane panjenengan iku ka saliyane panjenengan mung kula waca terjemahan ini supaya walhasil ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran ya Allah angen-angen yang panjang itu menipu saya. Jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Motori musuh ala maksiat. Jadi teori umum. Kemudian wali itu bilang, Fa'alif niyal yasa mustaqisin, maka tolonglah saya ya Allah. Karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Pasti minta tolong melawan nafsu, melawan hubul dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhami, faman galadi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawe wali. Ini di nopo nih, coro tiang saniki psikologi ini tiang wong ati cilik, nopo wong ati cilik. Ini dengan beberapa wong dapet, jadi serasa begitu ini. Jadi sama tangan-tangan urip itu suka ngamal bangun masjid. Jadi dulu awalnya sama itu keren, wah. Oke, bangun apa? Masjid, tujuh papat. Nurut kafir, ada tambahan ya? Papat, nurut kafir. Dia anak soleh. Itu raturul alim kafir. Itu raturul amal, fantasi gitu. Itu fantasi. Wahab butuhnya ahlakani, senang dunia pengurusan apa kan gak? Senang beli duit, beli mobil, ngaturi kiai, mengenai kiai, pokoknya jadi apa? Wasyaitan adalah ini benar, setan menyesatkan saya. Ketika dari Singarang Hikam begitu, Singarang Hikam begitu. Pangeran sangat senangnya menusuk.
Itu nak sesat ya dibeli anak kambing hitam. Itu tidak ada setan. Jadi berpikir bagus lah. Bagus itu. Kan bapak ini sesat toh. Nah, kalau ketemu pengiran, aku kayak sesat. Ini wonten setan. Tapi kemungkinannya ada pengiran maklumi, berdoa korbannya. Setan. Aku tahu lama ngebus nopo ini siksa. Mereka ngambil hitam nopo. Setan. Pemilihan di potensi ini. Jadi cara hitam itu setan mintil dari mintil itu tisu atau kacu. Setan juga pengiran itu berulang. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saya mencintai Allah kepada manusia. Kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini teman, ono wong ayu, ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyala nopo tanya nopo ayu sing ngerayu kowe, enggak gitu, sing normal. Nyala sing ngerayu, mergo kowe reputasinya khusus. Itu campur adi dua itu kan solid biasanya. Pengelanang solid itu ada biasa satu khusus, nomor adi dua. Itu solid dari godaan setan. Ada khusus orang di dua masalah. Atau di dua tetap khusus masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen orang apa? Setan khusus. Woi bukan. Itu benda terbaik. Tapi dia orang relasi yang kan? Orang ada iso ngerayu tuh, kalau SMS itu ya duit kok. Naktir itu. Terus uang nanti duit orangnya ngomong untuk dulu harus rasmi. Wong ngisi ubel ya kuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit. Nyolong, nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, menurut saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, ada berlebihan loh. Soleh pas-pasannya kalau pengen jadi wali. Nomor dua kan nggak baik kita ini Sabtu Qadir Jilaninya ini Bang Abed Pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat tidak siap. Roboh terus jadi wali, orang ikhlas lah, enggak keriting terus wali. Maksudnya nak gue kan awalnya ya jadi wali mongol. Kan misalnya jujuk Mustafa wali ke belum jujuk, misalnya oke jujuk jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali itu wong ganteng-ganteng, bangun salim alama ganteng sepolan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Jadi wali ya, jadi ahli swarga ya. Karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomongin ngarep pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayang iso dadi wali kaya wali-wali ya coba satu waktu yang kedua ketua wali sih kau ya maksudnya wali-wali biasa karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga ini terus gara-gara ngidolakan wali sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan, wiridan. Meskipun motifnya bukan jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang pengen jadi wali. Kue rakyatnya azab itu sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini kadang ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Kalau wali macam-macam lah. Efek terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa rumah itu
Ibn Solihin Tatana Zalul Barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu Bapak Jackson itu sopo, saya itu bapak, gambar Yono, gitar Yono, sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali setuju, karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik melawan apa? Melawan kekuatan sebelah, maksudnya. Depan kenapa? Lalu ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan setan. Karena itu, paham? Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok Istiqomah. Kejuk-kejukan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongan isi para pangeran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode, kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau pangeran ya nunggu ketuaan lah. Allah itu pernah nifati orang baik apa? Innal ladzina yarmunal musaratil ghafilah. Salah lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, satu tokoh tadi sama Gus Azhar hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau karena saya kemarin di beliau karena di muktamar yang 84 ya kan di siapa di Askar di situ Bondo. Ya, kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai dulu kan gak mungkin aku takut. Sudah timbal balik caranya jadi wali. Aku ke jalur semuraan cepat ya bila jalur busuk dia monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyidina bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik mulai dari lupa dari sesuatu yang buruk. Saya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang nak orang rasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang, nak urung narkoba, urung lanang, nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang nggak sampai maksiat tapi urung wong, nak urung ngrasakno berbagai kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali, wong urung iso ibadahin, nak urung wiridan, wah yo poe kecuali nek. Akhirnya kan jajal-jajal mau aku jadi wali ini wali TV, lali duwe, termasuk lali tanggung jawab itu hati ada salah tapi kan terus bergaya resi apa? Resi senawangis meskipun akhirnya bagi tak tahu ya mereka mikir utangnya tapi seru no? Seru. Nah kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gambar nang kamar kok gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes. Ngenes kok aku ora di bojomu. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan, dikai kafan. Kemudian sholat lebar, dulu ibu sholat penayan. Saya juga orang ya, tiga seni. Wah repot, dengan seniman itu apa ya tadi apa? Seni, kemudian coba es, Dracula, es. Pocong, barang-barang ono cerah. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti ditimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan pas wong lanang apa ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India diprovokasi. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak orang eling Allah nanti lali segalanya. Milwatian mah, wah itu kuat ini. Kue
Wes suara itu TV di luar orang di anak di baru telepon lagi wanda. Ada yang ngangkat, iya ngapain utang itu? Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nanti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra nih bang, uang orang ngalim nak orang semua comuin lahnya. Akhirnya kan kepengen semua comuin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga baruani gitu, wong rong korek tenan nak rong sosok apa. Saya misalnya bandingno kancanan wong ngakak, wah urung lanang nak urung nyaji, urung lanang nak urung rasane itu. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Ya itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulanya kalau suwon itu senang wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali menghentikan. Pertama jadi orang soleh caranya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang. Ya tentu mimpiihim, wafi muqaddimihim, wafi imamihim, mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saja ke saya, banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nak misalnya enak jadi nabi, mana boleh wadah. Terusnya saya garwane aja kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi ngumatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh yen rumah wong akeh. Nak ngono Nabi Zuriyah ya Rasul jadi habaib wong soleh-soleh mereka memperkuat wong sujud wong Islam kan terus pas antaranya seneng be ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Bah tapi gak pernah ngaji jari mana enak mesti pikiran enak jadi Gus Bah mati kalau mati ya menurut kalau belum sumur itu terus kacau caranya seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau la ulama lama arafnal anbiya, kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dhewean ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih, gua kan geremeng-geremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi kaifiyah, maksudnya tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, berangkat aku mutara kita jamin. Begini kita pergi juga. Kalau ya tahu rumu tapi adong. Kita mau nyek sampean. Terus aku nyek ambil ganjaran kemulan, jangan ganjaran kemulan. Ganjaran kurang agak ya. Itu lebih ganjaran maksudnya. Ganjaran ngaji, ganjaran.
Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang itu. Harusnya tersinggungan kalau itu biasa lah. Kanjeng Nabi ini Fathu Mekah ini kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam berpelajar kayak Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga membiarkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peloton. Peloton ini dipimpin ini, peloton ini di. Terakhir ada peloton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat Nabi Sufyan komentarnya ini, qad balagha mulka ibni akhika. Terus cek hebat ke kerajaan Ponaan. Wah, saya lapos tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur ibu jawab. Paham? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Oke. Enak jadi bahan anak buah. Ya, terus saya enak jadi ratus jagat. Itu bahaya. Memahami seperti itu bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasakno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasakno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tas. Jadi akhirnya nifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enak jadi Muhammad pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena daripada ketua preman. Teman-teman yang ngomong untuk setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kalau kerja di ladang dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Nah, itu provokasinya seperti itu. Nah, dia membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Ya Gus Bak mulang kira harus gaji oleh suwung tenang. Sing ngaji ora paham suwung. Ora keramat gitu. Wah, dia kan suwung. Kan ya aneh, wong ora paham kok. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing ramat aku paham. Ramat sampean. Kalau pakar psikologi mesti muji sampean. Terus Pak mati ngaji wajar dong, dia paham. Kira paham. Yo itu kok mata kok. Bingung peneliti ini acara apa. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Karu-karuan. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara yang ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbal qomul ka ibnar. Cek orang itu jadi rojo gede, uang nurut. Saya tak pas tuh, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Saya kayak begini misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana coba? Kalau orang belok gandum kan wajar, belok orang ahli. Wajar lah kalau sing belok ahli. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar ada orang terpengaruh. Ini kita agak jelas. Menurut suarga, kalau ngaji ini kan orang mesti menurut suarga. Suarga orang mesti paham. Mesti. Bariku terus alim bagus banget. Bariku untuk bojo ayu. Mesti. Paling wayo.
Ora mesti. Dadi uripe enak, Ora mesti. kok tetep dilakoni. Wah, ono warisan apa? Kalau lama baru satu. Iya. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku yo ora daftar nang swarga. Neraka yo ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Karena orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat itu kita mungkin uang benar. Jadi neraka itu masih tak duduk, jalan itu cuili, terus kau liwat yang dulu. Terus mana digantoli kau isor. Karena yang terbang itu rapati digantoli, melani wali-wali itu agak wati. Gak kena kok. Kantor. Itu tenang. Melani cara wong belah, wong pikir laut itu jenis cara wong belah. Atau diprotes membelah aku kalah, jadi membelah aku pinter. Tahu orang usum berdua Australia, gus powel tapi gak orang sumuni, kan romulmu. Ya kalau kan orang alim fikih normal, waras. Tapi uang sah, uang seneng kan, uang desa seneng gede jadi ada. Awaluman yang protes uang belah kan. Gus, pikir mana kok saya uang korban ditumpahi, nah kalau sumuni cekelan orang. Kalau belah, sing wedhus sing sadi korban sing sumune iku sing wedhus suka bumi. Sing berangga. Mergo dene bayarno Cekelan semua. Akhirnya ya wis menjak iku wedhus selesai gak payu. Mergo dihok lah. Dibuli kowe nak korban nganggo iku. Saya sebetulan ceblok. Jadi fikih itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya secara ilmiah kan. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan wong itu. Nah kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojo, di pas bojo ini bareng rutin. Nah pertanyaan esok kan bojo ini Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya cari bojomu aja bareng Fauzi. Lah iya pertanyaannya bojomu bareng so. Korbannya dalam paket bareng sofa. Apa mana nak sing lanang ora korban sing korban bojomu. Yang hukumnya pengiran itu logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Lain. Kok iya di itu mau. Dan dosoan terus piye? Ya ini waktu mau diakal ini rasa ngono suara aneh-aneh. Lan kan ini wedhus teng kula sing apa? Sing Australia sing kalau sumune rapi. Kula dipaksa fatwa. Masuk ana sumune. Ya akhirnya ngomong gitu lah, sing wonten sumune mawon kesana gitu. Akhirnya dia ngomong jare Gus Bro ya sing kudu. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbak nak jenengan sing wonten sumune. Ora tapi ada wong diciptakan jare Gus Pak korban itu ono sumune. Apa tak lurus lah? Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ono sok jare tiyang kowe ulama kok beto. Maksudnya wong sing rawi ngene kok betul iki. Ulama arep pati duwe ngambil. Oh, oke ditompol. Jangan repot dadi kiai kuwi. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Ya nek ikhlas tak sano. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekitar yo. Isra sama orang gemerang. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekei sapi itu. Baru kayak ikhlas wong sitok tidak sapi sitok ora perlu sesekan. Karena itu tenan masih sapi itu mayung itu ikhlas sedeng. Ngono ku ama agama ku saking regani. Maksudnya itu saking agama itu efisien itu cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran ngono ora usah tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpaki wong. Terus ada pertanyaan, itu nak sapi sitok, nah saya terapor. Malah pajan kan. Itu sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpaki. Bro.
cowok. Atau juga. Tapi saya pastikan ya, kalau suwun jenengan senang Nabi, kok langsung, tapi nganggo dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Kalau enggak bisa. Tak warin misalnya khusuk lah, beraya khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Anda kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat dan salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bukan kanjeng Nabi. Ungkara yang pun rokok itu sampai kok. Tapi dua hari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan tidak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa? Tidak kelasnya. Kebaikan kita tidak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora ono ruhin. Cuma tonggone tesih tuwa diundang. Ngono kok diperdegat no. Dia lahirnya jenenge saya nggak usah rada takdim bisa. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin kalau anak pulau Hasan gak tau ngekei duit, itu saya kan iskak. Wong seneng aku, ora seneng anak, itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan dia agak lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya, hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali. Kullu nasabin, nasabin, mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi, nasabi. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, punya wahyu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sampai buka jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau kayak jengkol kayak rokok. Apa buka jengkol apa? Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan? Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan waktu rotua ini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Warfa'na laka dzikra alam nasrah ada sadra wa wada'na anka rizqa alladhi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren, karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa, jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikra adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat
Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahata ini bil jannah. Artinya nggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik ndek Mustafa, mesti kan mergo ngapi santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi, katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin. Dari sholihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai. Tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para nabi. Mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Kowe sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan, kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya betul. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya berapa? Sedikit jumlahnya ada. Buat terus kan. Ya dari Pulau Suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih, ini mau gara-gara misi jadi wali, suridan dewan, keren. Ada lali macam-macam semasi. Tapi ya tentu dengan guru, nah guru suara kucing baru ilham. Serat itu gue utang wakaf, wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ono liwat dari wahyu, mata ada uang. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau tidak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dididik. Karena masyhur dari guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Masya Allah, kok perlu kabar Rukun Mustafa Walillah, lo tetap wanginya paling amatir. Nanti ini kelas main berdura, itu betul perkara sombong. Nanti ini kepengen sak dhuwur, itu sak dhuwure sombong, mau kok berduri-duri. Aku langsung protes yang mengira, Gusti cabut dan untuk kebok. Makin dulu sampai ya, banyak sini dulu ya rasa. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu, biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah. Sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, Kaifan sholli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu
Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu, kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang Alhamdulillah